Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik. Faghfir lana jami'an ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل والنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا يقربنا إليك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة الحبيب المصطفى والرسول المجتبى النبي المرتضى نور الهدى شمس الضحى بدر الدجى سيد السادات سيدنا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إلى أرواح جميع أولاده وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والشهداء والعلماء والمصنفين، وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والأولياء الصالحين والمقربين، وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى علينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن له حقوق علينا وعلى من نويناهم ومن السلام الصالح وعلى كل نبي صالحات. وخصوصا إلى حضرة الشيخ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وإلى حضرة الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاي البنتاني رحمهم الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sampai di yang pertama ya, jangan kayaknya juga nggak ingat. Semoga ini urat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tsunai, bab menerangkan tentang dua-dua. Jadi bab menerangkan tentang nasihat atau pengingat yang tampilannya itu ya dua-dua, kandungannya itu dua hal. Wa fihi 30 mau'izah. Ini kan sudah kita baca. Wa fihi 30 mau'izah. Arba'atun akhbar wal baqi athar. Jadi dalam
bab yang isinya atau tampilannya dua-dua, pesannya berisikan dua-dua. Ini ada 30 nasihat, ada 30 mau'izah, ada 30 pitutur. Yang 4 itu adalah hadis, kemudian yang sisanya berarti 26 itu adalah ucapan atau dawuhnya para sahabat dan tabi'in. Jadi yang dimaksud akhbar di sini ini adalah dawuhnya Kanjeng Nabi. Ya, dawuhnya Kanjeng Nabi, meskipun ya kalau mau dibilang hadis ya semuanya bisa saja dianggap atau disebut sebagai hadis atau bisa disebut sebagai khabar, karena ulama itu ada yang kemudian membagi hadis dari perspektif sumbernya atau dari perspektif asalnya. Itu diantaranya ada yang membagi apa yang disebut dengan hadis marfu', kemudian ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Ya, jadi ada hadis marfu'. Hadis marfu' itu hadis yang sandarannya itu langsung pada Kanjeng Nabi. Itu hadis marfu', ucapan atau perbuatan Kanjeng Nabi. Itu hadis marfu'. Yang mauquf itu berarti ucapan atau perbuatannya sahabat. Kemudian yang maqtu' itu ucapan atau perbuatannya tabi'in. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhu, di antara pesan yang ada pada bab yang berisikan dua-dua ini, ya, makalah yang pertama, nasihat yang pertama adalah maruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu atau hadis yang disampaikan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua hal, ada dua perkara yang tidak ada sesuatu pun yang lebih utama, yang lebih afdal daripada dua hal tersebut. Apa itu? Al-imanu billah, yaitu yang pertama beriman kepada Allah, mengimani Allah. Kemudian yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat untuk orang muslim. Ya. Bil maqali, dengan ucapan, au bil jahi, atau dengan kekuasaan, ya, kekuasaan, pangkat, kedudukan, au bil mali, atau dengan harta benda, au bil badani, atau dengan badan, dengan fisik, ya, dengan tubuh atau dengan tenaga. Ya, jadi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini, ya, beliau menyatakan atau beliau bersabda, ada dua hal yang tidak ada yang lebih utama dari dua hal ini. Yang pertama adalah iman kepada Allah, kemudian yang kedua adalah memberikan manfaat
orang lain atau khususnya terhadap orang muslim. Ingat saya kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya bahwa ya kalau diangan-angan sesungguhnya dua hal ini adalah sesuatu yang menjadi fitrahnya manusia, gitu ya. Jadi dua hal ini, iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada orang lain, itu adalah sesuatu yang fitrah, sesuatu yang natural, sesuatu yang sudah menjadi kewajaran. Manusia itu sudah sewajarnya, sudah semestinya dia menjadi makhluk yang beriman kepada Allah. Manusia itu begitu. Kalau manusia itu menjadi makhluk yang tidak beriman kepada Allah, itu kalau dianggap kebangetan. Kalau manusia itu tidak beriman kepada Tuhan, itu kebangetan. Bagaimana tidak beriman kepada Tuhan? Dia itu berasal dari Tuhan. Manusia itu semuanya dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Kemudian dia juga mendapatkan, ia menikmati, ia merasakan fasilitas hidup itu ya dari Tuhan. Ya kalau dalam hal ini ya dari Allah. Kemudian harusnya manusia itu sadar bahwa dia mesti mati. Kita ini bisa melihat nggak ada orang itu yang urip terus, itu nggak ada. Mana sih ada orang hidup terus? Kita ini kayak seolah-olah lupa gitu loh. Kalau hidup itu tidak selamanya, itu seolah-olah kita itu lupa. Contoh itu sudah jelas nyata di depan kita. Konco, tonggo, dulur, keluarga, bahkan mungkin yang paling dekat dengan kita, anak, istri, orang tua, pasti sudah jelas. Contohnya sudah jelas bahwa manusia itu akan kembali kepada asalnya. Asalnya tidak ada, akan kembali tidak ada. Gampangannya begitu. Asalnya dari Tuhan, asalnya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Nah ini kalau kemudian manusia itu menyadari semuanya itu, maka beriman, percaya, meyakini bahwa ada Allah, ada Tuhan yang mengendalikan semua ini, itu adalah bukan sekedar kewajaran, keharusan. Masa manusia itu tidak angen-angen. Sopo sing gawe langit, sopo sing gawe bumi, siapa yang menciptakan matahari? Masa wong Cina kan enggak. Jarene wong Cina saiki wis iso gawe matahari. Nggih ta? Sembarang kok iso. Subhanallah. Coba orang itu kemudian tenang. Iya ya. Aku itu urip nyedot angin, nyedot udara, ambekan, gitu. Lah sing gawe angin iki sapa? Mosok sing gawe angin iku kok pabrik sah. Mosok kok sing gawe angin iku pabrik Panasonic. Mosok kok sing gawe angin iku pabrik apa jenenge? Toshiba misalnya. Daikin. Ya kan bukan itu. Ada kekuatan lain yang mengendalikan semuanya. Tanpa itu saya nggak bisa hidup. Tanpa oksigen saya nggak bisa hidup. Tanpa udara saya nggak bisa hidup.
Tanpa air saya nggak bisa hidup. Tanpa makanan saya nggak bisa hidup. Lah itu kan sederhana saja, hal yang sangat sederhana itu. Bagaimana kemudian dengan itu orang atau manusia itu percaya bahwa ada Tuhan, ada yang mengendalikan ini, yaitu kemudian kita kenal dengan Allah itu. Jadi beriman kepada Allah itu kewajaran dan keharusan, sesuatu yang harus. Jadi dari perspektif itu saja, kalau kemudian manusia itu tidak beriman kepada Allah itu ya kebacut, kebangetan, tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, tidak tahu terima kasih. Nah itu dari perspektif itu sudah jelas-jelas bahwa Banyu ini yang bikin ini bukan santri ini, bukan aqua, bukan apa jenenge klub apa sih kuning Cleo. Ya, dan semuanya dari Allah. Sederhana, sangat sederhana. Yang bikin saya ada tubuh yang seperti ini itu bukan bapak saya, kan begitu, bukan orang tua saya. Kalau seandainya yang bikin itu ke orang tua saya, mesti akan digawe sih seapi-api Pak. Gak potongannya kayak awak dhewe mungkin ya Pak. Dibikin seapi-api wis bungku kaya sinten panjenengan duka kados Tom Cruise duka kados Kim Jong. Sinten aku dhewe kata apa. Anjas marah terus sama sing kadang-kadang ngari Jawa ta sapa ngono. Kayak awak dhewe potongane gak jelas ngene iki. Allahu Akbar. Ada otak, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada semua, ada organ tubuh yang seperti ini. Tentu kita berpikir bahwa kita ini ada yang menciptakan dan itulah Allah. Dan dengan itu kemudian kita percaya, kita mengimani, kita meyakini terhadap adanya Allah yang kemudian mengkonsekuensikan kita ini menjadi makhluk yang nurut dengan aturannya Allah itu. Ini dari perspektif itu. Dari perspektif yang lain, pertemuan yang lalu banyak sudah kita singgung juga ya. Kalau kemudian manusia itu tidak mau beriman kepada Allah, berarti dia itu khianat, kan begitu ya? Kalau manusia itu tidak mau beriman kepada Allah, berarti dia itu mengingkari perjanjiannya dengan Allah. Nah, sudah kita sampaikan, manusia ini sebelum diutus oleh Allah, sebelum kemudian dikirim oleh Allah ke alam dunia ini, sebelumnya manusia ini kan membuat MOU dengan Allah. Sudah tekan kontrak manusia. Dalam surat Al-A'raf itu Allah sampaikan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim. Ingatlah ketika Tuhanmu mengambil sumpah, gampangannya begitu. Manusia, Bani Adam, anak cucu Adam, keturunan mereka. Apa Allah sampaikan? Wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu birabbikum. Allah mempersaksikan zatnya
kepada mereka, mereka diminta untuk bersaksi, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Maka kemudian semua calon manusia yang akan dikirim ke dunia itu menyampaikan qalu bala syahidna. Mereka menjawab bala syahidna, nggih ya Allah, kami bersaksi. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Loh, jadi sebelum manusia itu dikirim, diutus atau dikeluarkan oleh Allah ke alam dunia ini, manusia itu sudah tekan kontrak perjanjian itu. Siapapun dia, mau itu orang tuanya adalah orang mukmin atau orang tuanya non, maka Kanjeng Nabi sampaikan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan, setiap bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya, yuladu 'alal fitrah, maka dia dilahirkan dengan fitrahnya. Apa fitrahnya itu? Fitrah dalam arti dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Dia mengakui sebagai hamba Allah. Masalahnya adalah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Terserah bagaimana kemudian nanti lingkungan yang membentuk, lingkungan yang paling dekat tentu adalah orang tua. Fa'abawahu, orang tuanya yang membentuk manusia ini, dia akan menjadi orang Yahudi kan, Nasrani kan, atau Majusi kan, atau yang macam-macam. Itu adalah lingkungannya, dan lingkungan itu ya yang paling dekat adalah orang tua, pendidikan, pergaulan, ya macam-macam lingkungan dan sebagainya itu kan, itu yang akan kemudian mempengaruhi apakah dia tetap akan menjadi mukmin, tetap akan menjadi orang yang bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya, atau mungkin justru sudah mengalami pergeseran keimanan dan sebagainya. Para jemaah sekalian, jadi sekali lagi, beriman kepada Allah itu adalah sesuatu yang menjadi keniscayaan. Beriman kepada Tuhan itu adalah keniscayaan. Beriman kepada Allah itu adalah keniscayaan. Jadi kalau ada manusia yang beriman itu ya sudah, bahasa saya pada kasar tadi, jadi kebacut, tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Karena Allah sampaikan, kita sebagai manusia itu dipesan oleh Allah, kamu itu mbok ya sing berterima kasih gitu loh saya. Itu bahasanya. Anishkurli, bersyukurlah kalian kepada anishkurli, berterima kasihlah, bersyukurlah kalian kepada. Banyak ayat yang kemudian memerintahkan kita, menyuruh kita supaya kita bersyukur. Yang kedua, kata baginda Rasul, waktunya masih berapa? 13 menit. Ini 19 kelas. So, bujui jam. Cepat ya. Kecepatan banyak sekali. Kecepatannya lebih 10 menit. Jam 7:09. Bingung aku. Yang kedua, kata baginda Rasul, pesannya baginda Rasul adalah menjadi orang atau menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, khususnya terhadap orang besar. Lagi-lagi ini juga sama sebenarnya, bermanfaat kepada orang lain, berbaik
sesama. Itu kalau diangan-angan itu juga bagian dari fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu sudah menjadi bawaan manusia. Jadi karena manusia itu fitrah manusia itu mesti ada kecenderungan terhadap kebaikan. Itu sudah bawaan. Bawaan manusia itu ada kecenderungan fitrah kepada kebaikan. Bahwa kemudian nanti manusia itu menjadi subhanallah liar kata-kata ngawur, menjadi keluar dari ketentuan yang semestinya, hidupnya barbarian dan lain sebagainya. Itu sebenarnya keluar dari fitrahnya. Selama dia masih manusia, selama dia masih manusia. Jadi manusia itu, makanya kalau kita angen-angen ya, manusia itu kan diantara bahasa yang digunakan untuk membahasakan manusia kan insan. Insan kan? Insan itu kalau diangen-angen juga berangkat dari kalimat al-uns. Al-uns itu artinya apa ya? Baik, ramah, bisa juga indah. Itu uns. Orangnya menjadi anis. Anis itu artinya orang yang baik. Saya nggak kampanye mau semari. Kalau perempuan Anissa, perempuan yang baik atau makhluk yang baik. Itu satu akar kata dengan insan, hamzah nun sin. Artinya apa? Jadi memang bawaan asli manusia itu punya kecenderungan terhadap yang baik-baik. Itu mesti, Pak. Selama kemanusiaannya masih ada. Jadi manusia itu dalam hal ini sebenarnya nggak butuh atau nggak perlu kemudian dengan agama sekalipun nggak perlu, Pak. Untuk memberitahu pada manusia bahwa nulung wong itu apik itu nggak perlu agama kayak gitu. Itu sudah fitrah, naluri sudah. Nggak perlu gepuk uang sebagai sesuatu, memukul orang sebagai sesuatu yang nggak baik, itu nggak usah ngenteni agama. Gini apa tuh? Jukuk barangnya uang, mencuri, itu nggak perlu ngenteni agama kayak gitu. Fitrah kita sebagai manusia itu mateni uang, nggak perlu agama, Pak. Naluri saja sudah nggak bisa menerima itu, nggak bisa menerima. Ya, subhanallah. Tapi sudah memang manusia begitu. Ketika kemudian kemanusiaannya tidak ada, dia bisa lebih barbar, bisa lebih liar, bisa lebih serakah, bisa lebih kejam, bisa lebih rakus daripada binatang manusia. Loh, Masya Allah, menghilangkan nyawanya orang aja itu sudah tidak bisa diterima secara kemanusiaan. Apa malah dicacah, Pak? Kalau dicacah mana? Bahasanya jemput langsung. Itu logika kemanusiaan mana yang bisa menerima itu mana? Tidak
Tidak ada itu. Jelas sudah tidak ada itu anunya. Kemanusiaannya sudah jelas tidak. Menyakiti orang itu. Jadi kembali lagi. Jadi berbaik-baik dengan orang lain. Apalagi ini adalah kaitannya dengan orang mukmin atau orang muslim. Itu sudah menjadi naluri. Menyenangkan orang lain, membantu orang lain. Itu sudah kecenderungan manusia itu seperti itu. Maka kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi yaitu tadi, tidak ada dua hal yang lebih utama, yang lebih hebat, yang lebih afdal daripada dua hal. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah bermanfaat untuk orang lain. Dengan apapun, bahasanya tadi dijelaskan bil maqal, au bil jah, au bil mal, au bil badan. Dengan apapun yang ada dalam diri kita bisa berbaik-baik dengan orang lain, dengan omongan, dengan pembicaraan kita. Kita berbicara dengan orang lain dengan bicara atau dengan bahasa yang baik. Dan itu termasuk salah satu tolak ukur keimanan itu di situ. Sebenarnya satu ini saja cukup sebenarnya. Beriman saja itu kan sebenarnya cukup. Beriman pada Allah itu cukup. Artinya apa? Ya karena iman itu mengimplikasikan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu otomatis. Orang beriman itu otomatis dia harus tampil sebagai pribadi yang bermanfaat pada orang lain. Tapi di sini ditampilkan dua-duanya oleh Kanjeng Nabi, dijelaskan supaya lebih mantap itu. Supaya orang kemudian tidak orang tidak salah persepsi. Sehingga dia akan berpersepsi bahwa hidup ini cukuplah kita memperbaiki hal yang sifatnya vertikal, hablum minallah. Kemudian dia akan menyampingkan hablum minan nas, tidak bisa. Ya, hablum minallah itu mengimplikasikan juga ada hablum minan nas. Hubungan-hubungan yang sifatnya horizontal, bukan sekedar yang vertikal. Jadi tolak ukur keimanan itu adalah diantaranya bagaimana kita ini bermanfaat bagi orang lain, berbaik-baik dengan orang lain, bahkan dengan omongan kita, dengan perbuatan yang kecil sekali. Rasul pernah menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu kan dawuhnya begini. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan. Ngomong sing apik. Nek ngomong sing enak. Kalau bicara yang benar. Maka ayatnya ada, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Di antara wujud ketakwaan itu apa? Wa qulu qawlan sadida. Bicaralah dengan bicara yang benar, ucapan-ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang baik, yang santun dan lain sebagainya. Subhanallah. Jadi itu tolak ukur keimanan. Salah satu tolak ukur keimanan adalah bagaimana seseorang itu kalau ngomong omongannya menyenangkan. Menyenangkan itu dalam arti ya baik dan menyenangkan. Bukan menyenangkan itu omongannya membius, bukan. Membius tapi jelong
membius tapi mari ngono menyesatkan orang ya akeh. Omongane enak, kemana dasar cangkeme disusut ya. Lambene disusut. Kira-kira. Ngomongnya enak, tapi menyesatkan orang. Dan dari dulu sudah ada. Sampai Al-Quran saja menyindir wa minan nas, di antara manusia itu ada mayyu'jibuka qawlu, ada orang itu yang kalau ngomong itu nyenengno, enak, didengarkan itu enak, didengarkan itu enak. Padahal orang itu musuhnya Allah. Orang-orang munafik nek ngomong ku lambene koyo masa ya aku mau kira-kira itu susu. Surat Al-Munafiqun itu menyebut itu. Awal surat Al-Munafiqun, bagian-bagian awal surat Al-Munafiqun itu Allah sampaikan. Ya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Di antara tampilannya orang munafik itu, kalau kamu melihat tampilan yang nyenengno, tampilan performanya, pakaiannya, bodinya, atau bahasanya orang sekarang mungkin apa namanya, kode linguistik, ya? Jadi apa namanya? Ya tampilan. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka ngomong kamu bisa kagum-kagum, maduk-maduk gini-gini kamu. Padahal itu adalah orang munafik. Maka tidak heran orang munafik itu Pak, Masya Allah. Kanjeng Nabi itu ngajak perang, kurang lebih orang 1000 yang sudah siap. Karena orang munafik 300 wong itu loh, gak sida perang Pak. Coba, bukan banyak itu. 300 orang tersihir oleh omongannya orang-orang munafik, gak sida perang, gak sida melok perang. Jadi ngomong yang baik itu bukan kemudian ya bahasa yang baik ya perlu, tutur kata yang lembut perlu, tapi bukan sekedar itu, isinya yang baik, substansi yang disampaikan itu kebenaran, kebaikan dengan bahasa-bahasa yang enak, tidak menyakitkan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi memberikan manfaat terhadap orang lain dengan macam-macam apapun, punya tenaga dengan tenaga, punya harta benda dengan harta benda. Bila perlu ditawarkan itu Pak, ditawarkan. Coba setiap hari ini kita menawarkan kepada teman kita, tetangga kita, jemaah kita, hari ini apa yang bisa saya bantu pada panjenengan? Coba. Habis subuh, hari ini saya bisa bantu apa pada panjenengan? Hampir tidak ada Pak, begitu Pak. Padahal yo kadang-kadang tidak hanya sekedar masih apa sekedar lip service lah. Bahasa-bahasa ya, kita jarang dengar bahasa-bahasa yang begitu, jarang. Subhanallah. Iya. Sampai Kanjeng Nabi ini. Ini kalau dilanjutkan lama Pak, habis lagi. Sementara sampai situ dulu ya. Moga-moga menjadi keterangan yang manfaat. Moga-moga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, menjadi orang-orang yang senantiasa bisa istiqomah. Niki sing ngapun, ngapun istiqomah. Ada sahabat Rasulullah yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, sampaikan kepadaku satu kalimat yang setelah itu saya
tanya lagi pada orang lain. Apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman pada Allah. Setelah itu istiqomah. Apa istiqomahnya? Saya aja tadi mau ke sini itu juga merene orang. Gitu Pak. Cuacanya kados ngeten iki lho. Udah terus peteng ngurus sisa masuk angin, aduh. Merene orang ini. Wis ngapun dengan kata mudah-mudahan jadi manfaat. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa